Di video kali ini, aku akan membahas beberapa hal mengenai jurnalistik dan keterkaitannya dengan ilmu komunikasi. Yang pertama yang aku bahas ialah mengapa jurnalistik masuk ke disiplin ilmu komunikasi dan menjadi bagian dari komunikasi massa. Hal itu dikarenakan jurnalistik merupakan salah satu ilmu terapan dari ilmu komunikasi yang mempelajari keterampilan seseorang dalam memaparkan teknik-teknik penyampaian pesan, mulai dari mencari, mengumpulkan data, mengolah, menulis mengenai sebuah peristiwa, hingga teknik-teknik terakhir yaitu menyebarkan berita secara sistematis kepada halayak. Informasi yang telah dikemas menjadi berita disalurkan ke media massa seperti televisi, radio, internet, majalah, tabloid, surat kabar, dan media massa lainnya. Atas kenyataan tersebut, maka jurnalisme berkembang menjadi mass communication atau komunikasi massa. Lalu yang kedua, kira-kira bagaimana sih sejarah jurnalistik dari awal munculnya hingga sekarang? Singkatnya, selama ini berbagai sumber literatur tentang sejarah jurnalistik senantiasa merujuk pada Acta Diurna. Pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar pada tahun 100 hingga 44 sebelum Masehi, Acta Diurna, yakni papan pengumuman atau sejenis majalah dinding atau papan informasi sekarang, diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, pers, media massa, atau surat kabar harian pertama di dunia. Hingga Julius Caesar pun digadang-gadangkan sebagai bapak pers dunia. Sebenarnya, Caesar hanya meneruskan dan mengembangkan tradisi yang muncul pada permulaan berdirinya kerajaan Romawi. Saat itu, atas perintah Raja Imam Agung, segala kejadian penting dicatat pada annals, yakni papan tulis yang digantungkan di serambi rumah. Catatan pada papan tulis itu merupakan pemberitahuan bagi setiap orang yang lewat dan memerlukannya. Saat berkuasa, Julius Caesar memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota senat setiap hari diumumkan pada Acta Diurna. Demikian pula berita tentang kejadian sehari-hari, peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan dan diketahui rakyatnya. Papan pengumuman itu dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum atau Stadion Romawi untuk diketahui oleh umum. Berita di Acta Diurna kemudian disebarluaskan. Saat itulah muncul para diunari, yakni orang-orang yang bekerja membuat catatan-catatan tentang hasil rapat senat dari papan Acta Diurna itu setiap hari, untuk para tuan tanah dan para hartawan. Dalam sejarah Islam, cikal bakal jurnalistik yang pertama kali di dunia adalah pada zaman Nabi Nuh. Saat banjir besar melanda kaumnya, Nabi Nuh berada di dalam kapal beserta sanak sekeluarga, para pengikut yang soleh, dan segala macam hewan. Untuk mengetahui apakah air bah sudah surut, Nabi Nuh mengutus seekor burung dara keluar kapal untuk memantau keadaan air dan kemungkinan adanya makanan. Sang burung dara hanya melihat daun dan ranting pohon zaitun yang tampak muncul ke permukaan air. Ranting itu pun dipatuk dan dibawanya pulang ke kapal. Nabi Nuh pun berkesimpulan bahwa air bah sudah mulai surut. Kabar itu pun disampaikan kepada seluruh penumpang kapal. Atas dasar fakta tersebut, Nabi Nuh dianggap sebagai pencari berita dan penyiar berita atau wartawan pertama kali di dunia. Kapal Nabi Nuh pun disebut sebagai kantor berita pertama di dunia. Lalu selanjutnya, masa perkembangan jurnalistik. Kegiatan penyebaran informasi melalui tulis-menulis semakin meluas pada masa peradaban Mesir. Ketika masyarakatnya menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang bernama papirus. Pada abad 8 Masehi, tepatnya tahun 911 Masehi, di Cina muncul surat kabar cetak pertama dengan nama King Pao atau Qing Pao, artinya kabar dari istana. Tahun 1351 Masehi, Kaisar Guangzhou mengedarkan surat kabar itu secara teratur seminggu sekali. Penyebaran informasi tertulis maju sangat pesat sejak mesin cetak ditemukan oleh Johann Gutenberg pada tahun 1450. Koran cetakan yang berbentuk seperti sekarang ini muncul pertama kalinya pada 1457 di Nuremberg, Jerman. Salah satu peristiwa besar yang pertama kali diberitakan secara luas di surat kabar
adalah pengumuman hasil ekspedisi Christopher Columbus ke benua Amerika pada 1493. Pelopor surat kabar sebagai media berita pertama yang bernama Gazzetta lahir di Venesia, Italia tahun 1536 Masehi. Saat itu Republik Venesia sedang perang melawan Sultan Sulaiman. Pada awalnya, surat kabar ini ditulis tangan dan para pedagang penukar uang di Rialto menulisnya dan menjualnya dengan murah. Tapi kemudian surat kabar ini dicetak. Surat kabar cetak yang pertama kali terbit teratur setiap hari adalah Oxford Gazette di Inggris tahun 1665 Masehi. Surat kabar ini kemudian berganti nama menjadi London Gazette. Ketika Henry Mudiman menjadi editor untuk pertama sekali, dia telah menggunakan istilah newspaper. Di Amerika Serikat, ilmu persurat kabaran mulai berkembang sejak tahun 1690 Masehi dengan istilah jurnalism. Saat itu terbit surat kabar dalam bentuk yang modern, yaitu public occurrences both. Pada abad ke-17, kaum bangsawan di Inggris umumnya memiliki penulis-penulis yang membuat berita untuk kepentingan sang bangsawan. Para penulis itu membutuhkan suplai berita. Organisasi pemasok berita atau sindikat wartawan atau penulis bermunculan bersamaan maraknya jumlah koran yang diterbitkan. Pada saat yang sama, koran-koran eksperimental yang bukan berasal dari kaum bangsawan mulai pula diterbitkan pada abad ke-17 itu, terutama di Prancis. Pada abad ke-17 pula, John Milton memimpin perjuangan kebebasan menyatakan pendapat di Inggris yang terkenal dengan A Defense of Unlicensed Printing. Sejak saat itu, jurnalistik bukan saja menyiarkan berita atau to inform, tetapi juga mempengaruhi pemerintah dan masyarakat atau to influence. Di Universitas Basel, Swiss, jurnalistik untuk pertama kali dikaji secara akademis oleh Karl Buser tahun 1847 hingga 1930 dan Max Weber tahun 1864 hingga 1920 dengan nama Zeitungskunde tahun 1884 Masehi. Di Amerika mulai dibuka School of Journalism di Columbia University tahun 1912 Masehi atau 1913 Masehi. Pada abad ke-18, jurnalisme lebih merupakan bisnis dan alat politik ketimbang sebuah profesi. Komentar-komentar tentang politik misalnya sudah bermunculan pada masa ini. Demikian pula keterampilan desain atau perwajahan mulai berkembang dengan kian majunya teknik percetakan. Pada abad ini juga, perkembangan jurnalisme mulai diwarnai perjuangan panjang kebebasan pers antara wartawan dan penguasa. Pers Amerika dan Eropa berhasil menyingkirkan batu-batu sandungan sensor pada akhir abad ke-18 dan memasuki era jurnalisme modern seperti yang kita kenal sekarang. Perceraian antara jurnalisme dan politik terjadi pada sekitar 1825-an. Wajah jurnalisme pun menjadi lebih jelas, independen dan berwibawa. Sejumlah jurnalis yang muncul pada abad itu bahkan lebih berpengaruh ketimbang tokoh-tokoh politik atau pemerintahan. Jadilah jurnalisme sebagai bentuk profesi yang mandiri dan cabang bisnis baru. Pada abad 1920-an, surat kabar dan majalah mendapat pesaing baru dalam pemberitaan dengan maraknya radio berita. Namun demikian, media cetak tidak sampai kehilangan pembacanya karena berita yang disiarkan radio lebih singkat dan sekilas. Baru pada abad 1950-an, perhatian masyarakat sedikit teralihkan dengan munculnya televisi. Lalu yang terakhir, terbentuknya jurnalistik online dan media online. Perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat pada era 1970 hingga 1980 juga ikut mengubah cara dan proses produksi berita. Selain deadline bisa diundur sepanjang mungkin, proses cetak, kopi cetak yang bisa dilakukan secara masif, perwajahan, hingga iklan dan marketing mengalami perubahan sangat besar dengan penggunaan komputer di industri media massa. Memasuki era 1990-an, penggunaan teknologi komputer tidak terbatas di ruang redaksi saja. Semakin canggihnya teknologi komputer, notebook yang sudah dilengkapi modem, dan teknologi wireless, serta akses pengiriman berita teks, foto, dan video melalui internet atau via satelit telah memudahkan wartawan yang meliput di media paling sulit sekalipun.
Selain itu, pada era ini juga muncul media jurnalistik multimedia atau jurnalistik online. Perusahaan-perusahaan media raksasa sudah merambah berbagai segmen pasar dan pembaca berita. Tidak hanya bisnis media cetak, radio, dan televisi yang mereka jalankan, tetapi juga dunia internet atau media online dengan space iklan yang tak kalah luasnya. Setiap pengusaha media dan kantor berita juga dituntut untuk juga memiliki media internet atau media online agar tidak kalah bersaing dan demi menyebarluaskan beritanya ke berbagai kalangan. Setiap media cetak atau elektronik ternama pasti memiliki situs berita di internet yang updating datanya bisa dalam hitungan menit bahkan detik. Ada juga yang masih menyajikan edisi internetnya sama persis dengan edisi cetak. Tahun 2000-an muncul situs-situs pribadi yang juga membuat laporan jurnalistik pemiliknya. Istilah untuk situs pribadi ini adalah weblog yang sering disingkat menjadi blog saja. Memang, tidak semua blog berisikan laporan jurnalistik, tapi banyak yang berisi laporan jurnalistik bermutu. Senior editor online Journalism Review, G.D. Lassika pernah menulis, blog merupakan salah satu bentuk jurnalisme dan bisa dijadikan sumber untuk berita. Nah, jika sebelumnya kita sudah membahas sejarah jurnalistik dari awal hingga sekarang, untuk yang ketiga, kita akan membahas mengenai sistem-sistem pers yang ada di dunia. Dari buku yang ditulis oleh Fred A. Siebert dan kawan-kawan, terdapat 4 sistem pers yang berlaku di dunia. Sistem tersebut terdiri dari yang pertama, otoritarian. Pada sistem pers ini memiliki tugas yaitu untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara, serta pers berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah dan rakyat tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya. Yang kedua ada libertarian. Pada sistem ini, pers memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Pers liberal beranggapan bahwa pers itu harus memiliki kebebasan seluas-luasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Sistem ini juga menekankan pada kemerdekaan dan kebebasan individu dan menghargai rasionalisme, serta memandang manusia sebagai makhluk rasional. Lalu yang ketiga ada komunis Soviet. Sistem ini akibat dari sistem komunis Soviet, maka media massa mau tidak mau harus tunduk kepada pemerintah, menuntut agar pers melakukan yang terbaik bagi pemerintah dan partai politik, sedangkan apabila sebaliknya, maka dianggap sebagai bentuk perlawanan. Pada sistem pers yang terakhir, terdapat tanggung jawab sosial, yaitu pers dianggap sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat. Sistem pers ini beranggapan bahwa apabila media massa dijadikan kendaraan politik suatu partai atau orang, maka dianggap melanggar aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sistem ini sebagai upaya untuk mengatasi kontradiksi antara kebebasan pers media massa dan tanggung jawab sosial. Lalu di pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai peran dan fungsi pers menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Di Indonesia, pers diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam pasal 2 butir 1 dan 2 disebutkan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Di samping fungsi-fungsi tersebut, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 fungsi pers sebagai media massa, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi. Fungsi pers sebagai media informasi sendiri terdapat dalam buku The Press Effect, Politician, Journalists, and the Stories That Shape the Political World tahun 2003 oleh Kathleen Hall Jamieson. Fungsi-fungsi pertama dari pers adalah sebagai media informasi. Pers atau media massa berfungsi menginformasikan informasi yang menjadi hak masyarakat. Pers menyajikan berbagai informasi kepada masyarakat, misalnya politik, ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial, dan budaya.
Pers menyampaikan informasi bisa melalui tulisan, lisan, maupun siaran langsung yang netral, tepat, benar, dan akurat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang harus diketahui. Lalu fungsi pers yang kedua yaitu sebagai media pendidikan. Fungsi kedua pers adalah sebagai media pendidikan, turut ikut meningkatkan wawasan dalam mencerdaskan bangsa. Pers dapat menyuguhkan pendidikan langsung maupun tak langsung dalam bentuk dokumenter, wawancara, cerita, artikel, maupun program lainnya yang bersifat mendidik. Pers sebagai media pendidikan harus memberikan informasi yang benar sesuai dengan ilmu pengetahuan. Lalu fungsi yang ketiga yaitu sebagai media hiburan, yaitu dengan memberikan hiburan yang menyenangkan bagi masyarakat, namun hiburan yang diberikan tidak boleh menyalahi hukum, hak asasi manusia, norma-norma masyarakat, nilai norma, dan nilai agama. Contoh pers sebagai media hiburan adalah penayangan cerpen, puisi, komik, olahraga, drama, film, musik, dan program hiburan lainnya. Lalu yang keempat, fungsi pers sebagai media kontrol sosial. Pers juga memiliki fungsi sebagai kontrol sosial dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila, penegakan hukum, dan penegakan HAM. Pers sebagai media kontrol tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 6 Butir D yang berisi melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sehingga pers sebagai kontrol sosial merupakan penghubung antara pemerintah dan rakyat. Media massa berfungsi mengawasi jika ada pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi, memberikan kritik juga koreksi atas perbuatan tersebut. Pengawasan ini dilakukan pers terhadap pemerintah maupun masyarakat. Pers dapat mengawasi dan mengkritik adanya pelanggaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan, kriminalitas, maupun hal-hal yang mengancam perekonomian. Dan yang terakhir, fungsi pers sebagai lembaga ekonomi. Fungsi pers sebagai lembaga ekonomi berarti pers atau media massa selain melaksanakan keempat fungsi di atas, dibolehkan mengambil keuntungan ekonomi sebagai bisnis. Misalnya dengan menyiarkan iklan dan mendapatkan bayaran atas iklan tersebut. Pers diperbolehkan menyiarkan iklan suatu instansi, produk, maupun layanan asal tidak merendahkan suatu agama, mengganggu kerukunan antar umat beragama, bertentangan dengan kesusilaan masyarakat, mengandung minuman keras, narkotika, prikotoprika, zat adiktif terlarang, wujud rokok, dan penggunaan rokok. Jadi, itulah 4 hal yang dapat kita bahas mengenai jurnalistik di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya.